rekan-rekan berpikir sekalian, perdebatan kita pada hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa pembayar pajak seharusnya diperbolehkan memilih kebijakan kesejahteraan mana yang ingin mereka danai dengan pajak mereka. Sebelum masuk ke bangunan argumen dewan juri, izinkan saya untuk mendefinisikan perdebatan kata kunci dari mosi perdebatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembayar. Kita tahu bahwasanya pembayar adalah orang yang akhirnya mengeluarkan uang untuk suatu hal lewat juri. Kemudian untuk kata pajak itu adalah iuran yang harus dibayar mengenai suatu kepemilikan. Ya, apakah itu kita tahu di Indonesia kita wajib membayar pajak kepemilikan, kita memiliki kendaraan atau baik pajak mobil, motor dan lain sebagainya. Pun sama halnya dengan ketika kita memiliki restoran dan itu kita akan dikenai pajak dewan juri. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pada akhirnya di sini kita diberikan fleksibilitas untuk memilih kebijakan. Bukankah pada akhirnya kita memiliki wewenang untuk memilih mana yang lebih krusial yang harus dikedepankan dewan juri. Kemudian kenapa pada akhirnya mosi ini muncul? Status quo-nya ternyata rakyat terus disuruh membayar pajak dewan juri. Bukankah pada akhirnya mereka tidak tahu uang ini kemana dewan juri, dan pada akhirnya ini tidak tepat sasaran. Bukankah pada akhirnya ini justru akan pada akhirnya tidak transparansi. Kemudian mosi ini adalah mosi substantif di mana pada akhirnya kami di pemerintah akan membuktikan, kami memiliki beban pembuktian untuk membuktikan pada di sisi kami ketika kita diperbolehkan untuk memilih kebijakan mana yang justru akan menyejahterakan. Bukankah pada akhirnya ini akan clear di dewan juri, pun hal yang sama dibuktikan dengan pihak kontra. Kemudian untuk poin argumen yang akan kami bawa, yang pertama, ketika kita diberikan kebebasan untuk memilih mana yang sejahtera, kebijakan mana yang akan lebih sejahtera dan jadi bukan kayak akan lebih terdata, itu yang pertama. Dan juga ini juga akan terukur dan lebih transparansi. Rakyat yang membayar pajak atau pembayar pajak ini juga rakyat dewan juri. Mereka lebih tahu status quo yang ada di lapangan. Beda dengan pemerintah, mereka tidak tahu apa yang mereka bawa, apa yang mereka lihat. Mereka hanya pada akhirnya mereka duduk di kursi pemerintah, pun mereka hanya mendengar lapor-lapor yang bisa saja dimanipulasi dewan juri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang juri, hak mereka untuk memilih berdasarkan prinsip hak ini dibenarkan. Karena pada akhirnya mereka memilih hak juga karena mereka adalah seorang pembayar pajak dewan juri. Bukankah ini perlu dipikirkan oleh pihak kontra dewan juri? Kemudian yang ketiga adalah jika disamaratakan maka kita tidak akan ada pilihan dan keterlibatan masyarakat untuk pengembangan dari infrastruktur itu sendiri dewan juri. Bukankah pada akhirnya kami dapat menangkap perdebatan hari ini dengan poin argumen yang akan bawakan bangga menjadi tim show. Terima kasih. Saya bicara pertama dari tim pemerintah menghabiskan waktu 2 menit 50 hari. Selanjutnya pembicara pertama dari tim oposisi disilakan. Boleh gitu ya. Boleh cak itu kak. Baik, debatan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri tidak usah kredit argumen dari pemerintah karena mereka telah melakukan banyak kesalahan. 1, mereka tidak mengerti konteks dari mosi. 2, mereka tidak ada karakterisasi. 3, mereka tidak menjelaskan secara eksplisit terkait dengan bagaimana karakterisasi dari orang-orang yang akhirnya harus membayar pajak di status quo. Oleh karena itu, kembali dengan argumen kami dari Freddy. Yang pertama terkait dengan apa yang coba mereka karakterisasi terkait dengan orang semua harus membayar pajak, bukan. Tapi juri di sisi kita paham bahwasannya di dalam status quo ada aturan yang mengatakan bahwasannya kamu membayar pajak ketika biaya ataupun pendapatan penghasilan yang kamu peroleh itu adalah 60 juta per tahun. Sehingga pada dasarnya tidak semua orang membayar pajak di sisi kita, dan itulah yang terjadi dalam status quo. Oke, poin yang mereka bawakan itu simpel. Mereka mengatakan bahwasannya mereka akan memilih ini karena pada dasarnya semua orang itu lebih tahu status quo, semua orang dan segala macamnya. Tapi itu akan bias pada akhirnya. Mereka mengatakan bahwasannya mereka nggak tahu uang itu di mana kebuat. Hei, pahami bahwasannya ada anggaran, ada APBN, kemudian gift yang diperoleh dari mahasiswa, infrastruktur, bansos yang kemudian itu diperoleh dari perolehan pajak yang dikumpulkan dan kemudian dipetakan oleh pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat.
mendapatkan uang atau memperoleh penghasilan sebanyak 60 juta per tahun, bukan pemerintah. Pemerintah lagi dan lagi kita sadari bahwasannya pemerintah itu membuat regulasi Santa atau tuh ekonomi atau aturan mana? untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga dia Hubungan berhak internasional. untuk menentukan, dia berhak untuk memimpin atau membuat regulasi yang pada akhirnya itu adalah berda dari dia sebagai seorang pemimpin untuk memetakan terkait dengan pemerintahan itu sendiri, bukan? Nah, di sini kita ingin mencapai kesejahteraan sehingga kita tidak ingin bias-bias yang datang dari pemerintah itu karena mereka itu terlalu sempit bermainnya. Oke, masuk ke dalam urgensi pada akhirnya. Dewan Juri dalam status quo lihat pada akhirnya regulasi terkait dengan pembayaran pajak tanpa unsur boleh memilih kebijakan kesejahteraan ini udah lebih bagus, ini udah progresif, artinya pajak yang diberikan tanpa ada oke, aku akan memilih, aku akan memberikan ke si A atau aku akan memberikan ke si B pada akhirnya nggak perlu, karena pada akhirnya ketika membayar pajak pemerintah akan kumpul, pemerintah akan petakan itu akan dimanakan pendidikan dan segala macamnya, yang artinya ini udah progresif dan kamu alasan agensi kamu itu nggak relevan pada akhirnya, bukan? Oleh karena itu di sisi kita Dewan Juri yang terhormat kita ingin menolak aturan ataupun regulasi yang mereka buatkan karena pada akhirnya dua alasan. Yang pertama akan menciptakan bias. Kenapa kita bisa bilang Dewan Juri yang terhormat? Sadari masyarakat itu kompleks, mereka punya background yang berbeda pada akhirnya, sehingga ketika kamu kasih mereka untuk kamu boleh memilih, kamu akan memilih yang mana dan segala macamnya, yang ada apa? Yang ada subjektivitas itu akan semakin progresif di sisi kalian, yang artinya ketimpangan terkait dengan kesejahteraan itu justru nggak ada di sisi kalian, sehingga pada akhirnya di sisi kita kesejahteraan itu akan lebih tercapai karena pemerintah akan karena itu sudah tugas pemerintah untuk memetakan hal tersebut, kan? Oleh karena itu ketimpangan bias akan tidak dihadirkan di sisi kita. Benar. Jadi kayak ada luapan emosi gitu. Dewan Juri yang terhormat, sekarang kami menjadi tim podcast sebelum memasuki dunia akreditasi yang telah saya berikan. Intinya saya memberi sebuah pernyataan yang mengacu di undang kesehatan oleh persyaratan kedua tim kontrak. Dan persyaratan tim kontrak 1 mereka mengatakan bahwa argumentasi mereka mengatakan bahwa ini akan bias pada akhirnya karena masyarakat sebenarnya itu kongres. Justru sadari Juri bahwasanya di yang katakanlah contohnya adalah Indonesia, bahwasanya ketika suatu hal yang kamu berikan untuk dirimu sendiri akan berkontribusi untuk dirimu sendiri, atau pada ini bisa dikatakan dari rakyat untuk rakyat sendiri, karena pada dasarnya ini pun akan berkontribusi untuk rakyat. Ketika kamu sebagai masyarakat di tempat yang sudah tahu apa status quo atau kondisi datanganmu, apa baik dan buruknya, sehingga pada akhirnya kamu akan lebih merasakan dan tahu apa yang kamu perlukan ke depannya untuk pemerintah sendiri. Sehingga kami rasa ketika mereka mengatakan ini bias, justru pada akhirnya argumen mereka tidak dapat dikredit atau dapat dijatuhkan. Ya, boleh kita lihat bagaimana regulasi telah diberikan oleh secara pertama kami evaluasi. Dewan ini percaya bahwa pembayaran pajak seharusnya diperbolehkan memilih kebijakan kesejahteraan mana yang harusnya ingin mereka danai dengan pajak mereka. 1. Secara prinsip hak ini dibenarkan karena pada dasarnya mereka memiliki uang pribadi untuk mereka berikan kepada pemerintah, bukan? Sehingga pada dasarnya ini pun harus mempertimbangkan apa yang mereka butuhkan, bukan? Sehingga pada akhirnya ketika mereka merasa di status quo yang ada mereka butuh untuk mendanai pendidikan dan ekonomi atau mendanai jembatan, mereka akan memilih akses mana yang harus diperbaiki dengan jenis terhormat. Sehingga pada akhirnya secara prinsip hak ini dibenarkan. Kemudian dia secara ketika lihat jika dipilih dibebaskan, dia akan lebih baik di dunia kami karena pertama akan lebih terdata dan
pendidikan ini nggak berealisasikan secepatnya, aku bisa kasih komplain atau kasih evaluasi kenapa pendidikan nggak benar-benar, sedangkan aku udah bayar pajak ke kalian. Itu juga yang bisa diberikan evaluasi. Sehingga dengan adanya argumentasi dan analisa yang kami berikan, kami merasa bahwa di dunia kami atau di skenario kami, ketika pembayar pajak atau masyarakat diperbolehkan atau diberikan hak untuk memilih kesejahteraan mana yang harus mereka danai, akan lebih baik atau akan lebih meningkat pengembangan infrastrukturnya dibandingkan mereka dari dijenderalisir. Sehingga kami rasa kami akan menangkan musim perdebatan ini pada siang hari ini. Terima kasih. Ya, saya Lampin dari tim oposisi selaku pembicara kedua. POI silakan verbal, tapi jangan spam. Apapun yang saya sampaikan hanya untuk kepentingan debat dan tidak akan mempresentasikan diri saya pribadi. Mulai debat dalam 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali, sepertinya FIPA harus cukup sebagai juara 2 pada hari ini karena beberapa pasangan. Satu, mari respon kasus mereka. Mereka bilang di sisi mereka, ya anggaran ini akan lebih terdata, akan lebih transparan dan lebih terukur pada akhirnya. Tapi, ya situasi seperti terdata dan transparansi sudah terjadi 110 Juli. Rakyat itu bisa melihat ketika ada rapat di DPR, rakyat itu sudah bisa melihat anggaran pajak mereka itu untuk apa, untuk pembangunan misalnya atau untuk pendidikan misalnya. Sehingga ini sudah terjadi di 110. Tapi yang kedua, ketika mereka mengatakan rakyat punya hak untuk memilih, ini benar. Tapi ini akan tetap buruk di sisi mereka karena di negara dengan masyarakat menengah ke bawah, keputusan masyarakat secara komunal itu akan kurang bijak pada akhirnya karena pendidikan mereka kurang pada akhirnya. Akhirnya apa? Impactnya sektor yang mereka pilih itu akan kurang bijak pada akhirnya atau hanya menguntungkan masyarakat secara komunal, tapi masyarakat yang minoritas tidak akan terbantu pada akhirnya. Tapi yang ketiga, ketika mereka mengatakan rakyat itu lebih tahu kondisi di lapangan ini sangat salah. Sadari pemerintah itu terdiri dari orang yang berkompeten, orang yang punya background bagus, dari ekonom, dari profesor, dari peneliti pada akhirnya. Ini juga pemerintah jangan semena-mena melakukan pemerintahan biaya itu karena 3 hal. Satu, mereka punya tim riset dengan sumber daya yang bagus untuk men-tracker mana saja sektor yang diperlukan. Tapi yang kedua, pemerintah itu punya tanggung jawab secara moral, jadi mereka punya kontrak sosial yang mana mungkin mereka melakukan pemerintahan secara semena-mena. Tapi yang ketiga, pemerintah itu juga takut untuk didemo ketika mereka melakukan kebijakan yang semena-mena, ketika pemerintahan mereka itu semena-mena. Apa impactnya? Contoh saja ya, ketika di masa 98 misalnya, ketika Soeharto itu respon, dia akan didemo, pemerintah tentu akan memikirkan ini sehingga mereka tidak akan berani untuk macam-macam. Ya, masuk ke dalam kisah ini. Kemudian terkait manipulasi data yang diglorifikasi oleh tim pemerintah. Di atas semua itu ada lembaga atau untuk menangani pemilihan ini seperti KPK dan tidak punya itu sudah sangat progresif dulu. Jadi untuk manipulasi data itu bukan argumen yang bagus. Tapi masuk ke case kami. Ya, pembiayaan yang ini akan menjadi uang efektif pada akhirnya karena ya sadari jika pembayar itu bisa memilih, artinya mereka itu bisa menentukan sektor kesejahteraan mana yang bisa dibiayai. Ini akan buruk pada akhirnya karena satu, pembiayaan program kesejahteraan itu nggak akan merata pada akhirnya karena pada sektor yang dia itu mencapai akan ada sektor yang itu surplus dan ada yang itu akan defisit pada akhirnya. Tapi yang kedua, sektor yang adalah sektor yang dibutuhkan, kita akan lebih sektor yang penting dibutuhkan, kita akan lebih sedikit daripada sektor yang favorit pada akhirnya. Sadari jika di negara yang menengah bawah yang seperti saya sampaikan tadi, misalnya Indonesia misalnya, yang orangnya masih pintar dalam memilih, tapi ya mereka cenderung memilih ke favorit daripada yang terpenting misalnya. Ya, mereka akan lebih memilih apa yang mereka bisa nikmati seperti bantuan sosial misalnya yang bisa mereka nikmati. Mereka tidak akan memilih beasiswa yang mana beasiswa pendidikan ini sebenarnya penting tapi harus melalui proses yang sulit, mereka tidak akan memilih itu dulu. Ya, kemudian bagaimana proses ini akan terjadi, bagaimana hal-hal yang saya sebutkan tadi bakal eksklusif di sisi oposisi. Ya, hal yang saya sebutkan akan eksklusif di sisi oposisi karena mereka akan membiarkan rakyat ini punya hak untuk menentukan di sektor mana mereka akan memilih. Ini akan buruk karena masyarakat itu nggak punya tracker, masyarakat itu nggak punya sumber daya yang bisa untuk menerapkan mana sektor yang penting, mana sektor yang paling dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri pada akhirnya. Ya, tapi apa impactnya? Satu, impactnya adalah haknya pembiayaan kesejahteraan itu nggak akan pernah terjadi karena dana yang dimiliki oleh setiap sektor itu berbeda, jadi kebutuhannya itu berbeda. Padahal kesejahteraan atau inti dari posisi ini adalah yang kita inginkan di posisi ini adalah semua masyarakat itu
sudah dapat tercapai. Tapi di sisi mereka ini tidak akan pernah terjadi pada akhirnya. Tapi yang kedua, sadari akan ada sektor yang sebenarnya penting seperti pendidikan, tetapi dilupakan karena favorit orang adalah pada sektor bansos atau pembangunannya. Depannya adalah kesejahteraan pada akhirnya itu akan kesejahteraan pangan mungkin itu akan bagus pada akhirnya, tapi sumber daya manusianya akan buruk pada akhirnya karena ya seperti contohnya orang-orang kita membeli seperti contohnya beasiswa itu lebih kurang diminati atau dananya kurang karena para bias. Selanjutnya pembicara ketiga ada Steve Murray. Baik, jadi perkenalkan saya Sabrina, saya sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah. Untuk point of view saya cukup dengan mengangkat tangan tanpa keluarkan suara, tidak perlu spam, dalam 5 detik organisasi saya terima. Gak ada VOI ya sejauh ini. Harap hargai VOI saya. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Gagal merencanakan, berarti merencanakan kegagalan. Ada pun kita pada siang hari ini adalah Dewan ingin percaya bahwa membayar pajak seharusnya diperbolehkan memilih kebijakan kesejahteraan yang mana yang ingin mereka danai dengan pajak mereka. Juri sadari sebagai manusia tentunya kita ingin mendapatkan feedback dari apa yang kita bayarkan. Saat kamu bayar pajak, kamu merasa kamu ingin mendapatkan apa yang kamu bayar itu bukan. Juri sadari jika pajak itu tidak tahu di mana ataupun kamu tidak mendapatkan feedback dari pajak kamu itu sendiri, itu akan menyebabkan adanya ketidakmampuan kamu membayar pajak kan. Tapi sebelum masuk ke yang akan saya sampaikan, pertama saya akan berbicara terlebih dahulu pertanyaan itu yang pernyataan yang telah disampaikan oleh tim oposisi. Sepertinya tim oposisi telah menulis buku yang menjatuhkan tim kami yang dari awal mereka tidak bisa menjatuhkan, mereka hanya menunjukkan bahwa mereka sendiri yang menjatuhkan argumen mereka sendiri. Pembicara pertama menyatakan bahwa pemerintah sudah memetakan di mana pajak akan diberikan. Dewan Juri di status quo yang ada, apakah pemerintah yang sudah memetakan itu ada sesuai dengan kebutuhan rakyatnya? Dewan Juri, bukankah apakah yang benar-benar ada di tempatnya itu yang tahu apa yang mereka butuhkan? Kita kembali lagi tentang manusia. Dewan Juri, manusia adalah orang yang tahu apa yang mereka butuhkan. Dewan Juri, jika kamu pemerintah, kamu tidak ada di masyarakat, kamu tidak merasakan apapun di masyarakat, yang kamu pemerintah pasti hidupku senang bukan? Dewan Juri sadari bahwa pemerintah tidak tahu apa yang rakyatnya butuhkan. Dewan Juri, even though mereka tahu apa yang rakyatnya butuhkan, saya rasa mereka tidak akan sampai ke seluruh apapun yang rakyatnya mereka tidak tahu. Yang kedua, pembicara kedua menyatakan bahwa justru karena ini mereka akan lebih dulu tahu karena mereka di lapangan. Dewan Juri yang hormat, saya rasa ya pernyataan yang disampaikan oleh pembicara pertama ini tidak relevan. Dewan Juri cuma karena balik lagi, saya rasa pemerintah tidak akan langsung merasakan terjun apakah ada pemerintah sekolah di tempat sekolah yang sama dengan masyarakat dengan juga yang hormat. Itu juga ada, mereka akan menulis sekolah internasional di mana juga mereka tidak akan punya sekolah di desa-desa pada yang Dewan juga hormat. Pemerintah kedua menyatakan pemerintah itu akan melakukan Dewan juga hormat. Yang saya bukan itu dan kita sama-sama aminkan itu Dewan juga hormat. Apakah orang yang berkompeten itu Dewan juga hormat mengenal rakyatnya lebih Dewan juga hormat? Apakah dia ada berkompeten untuk mengelabui rakyatnya Dewan juga hormat? Kedua, kita katakan bahwa pemerintah takut tidak munafik Dewan juga hormat dari status supaya ada ibadah dari masyarakat yang maupun mereka hanya ingin membersihkan nama mereka sendiri tanpa mendengarkan itu status quo yang ada sebagai mahasiswa. Kalian tahu itu. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya ini akan lebih baik di sisi mereka Dewan juga hormat. Namun Dewan juga hormat lagi-lagi mereka gagal Dewan juga hormat karena ada status quo yang ada, kita yang akan lebih tahu Dewan juga hormat. Masih bangunan argumen sampai dengan pembicara pertama dan pembicara kedua saya yang akan dielaborasi saya adalah ini adalah hak semua orang yang Dewan juga hormat. Sadari bahwasanya jika kamu membayar pajak, kamu pasti ingin mendapatkan apa yang kamu bayarkan, bukan Mereka lupa dengan insentif. Kenapa kalau orang bisa memilih membayar pajak di situ dan mereka mau? Ini bakal jadi insentif masyarakat itu jadi senang loh membayar pajak karena di situ masyarakat sudah hopeless naik bayar pajak itu nggak ada kesempatan seperti itu. Tapi ketika mereka bisa memilih ini bakal jadi insentif bagi mereka untuk lebih rajin membayar pajak walaupun progresivitas daripada pengumuman pajak yang harusnya bobrok jadi lebih baik. Mereka
baik karena akan mementingkan sesuatu yang akan lebih atensi teman. Dan juga teman, dari bangunan argumen telah kami sampaikan dan dari dua hasil sudah kami sampaikan, saya rasa sebagai tim pemerintah telah menjalankan perannya secara baik dan juga teman, walaupun nanti akan ada yang argumen yang akan disampaikan untuk bicara 3 yang baru disampaikan yang tidak disampaikan untuk bicara pertama untuk bicara kedua, ini tidak bisa dikritik dengan juga teman karena adanya ketidakselarasan antara argumen mereka. Bangga menjadi tim pemerintah. Lebih cepat, Nabila atau kakak yang ngomong? Kalau Nabila dia tuh masih dia diam kan, terus tuh mundur, terus tuh maju. Kalau kakak tuh nggak diem baik, kakak tuh nggak ada. Kakak tuh cuma stop diam gitu. trade off kenapa kartu rakyat untuk
angkat ke belakang, dia tuh nge-track up lagi apa yang udah mereka bawain. Kayak pertama kan udah jelasin ini segala macam, kedua ini segala macam, dan ketiga ini segala macam. Itu yang jadi kayak ikut di highlight lagi tuh penimbangan ya. kayak itu bukan penimbangan tapi kayak kesimpulan, tapi lebih ke apa itu kayak udah kami jelasin kayak kenapa kami kayak menang karena ini kami jelasin ini jadi menang kayak bukan tunjukkan kami dari depan aku dari sana itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berjuang selama hari ini dan tunggu dengan pengumumannya siapapun pemenangnya karena jumlah yang terbaik hingga sampai ke final. Pada nanti pembelajaran kedepannya hindari untuk menggunakan nilai-nilai bisa kelompok tertentu, bisa bawa kelompok masyarakat dengan kelompok bodoh semua atau pemerintah tuh nggak ngerti namanya budgeting gitu ya. Jadi atau misalkan semua perempuan itu pasti bodoh gitu ya, dan mereka pasti rentan dalam perseratan gitu karena mau menjelaskan tentang bagaimana upayanya berbeda. Hati-hati untuk itu karena kalau di nasional itu udah nationalize dan pasti akan ada konsekuensi biasanya sistem sekolah ini yang akan dilakukan gitu. Jadi hindari untuk beli ke satu kelompok tertentu lah yang itu agak cukup riskan. Jadi overall sekolah dari saya Pak Halim silakan. Oke, terima kasih. Silakan pulang juga nggak apa-apa. Terima kasih ya. Panitia nanti pulangnya ya.